Halo pemirsa, kita jumpa lagi di program kesayangan kita, bicara bincang-bincang seputar selebrita. Nah pemirsa, mengawali bicara kali ini, saya ada berita mengenai Giselle Anastasia. Nah, pasca bercerita dengan Gading Martin pada tahun 2019 lalu yang sempat menggembarkan jagat entertainment. Nah, kali ini melalui channel YouTube milik Daniel Mananta, sahabat Giselle ini mengungkapkan perasaannya saat ini pasca bercerai dengan Gading Martin, dan saat ini dia juga menjalin percintaan dengan Wiji. Nah, saat ini melalui channel YouTube Daniel Mananta, Giselle Anastasia mengungkapkan jika dirinya merasa bersalah nih mengenai keputusannya bercerai dari Gading Martin. Kenapa? Karena dirinya sempat mengakui jika keputusannya untuk bercerai dari Gading Martin itu adalah keputusan yang dibilang keputusan dirinya mengikuti egonya sendiri gitu. Jadi dirinya merasa tertekan, merasa tidak nyaman dan tidak bebas pada saat menjalin hidup rumah tangga bersama Gading Martin. Nah, di situ dirinya merasa tertekan dan akhirnya dirinya memutuskan untuk bercerai karena dia berpikir kalau bercerai kan nanti aku masih bisa tetap hidup bahagia gitu lah dengan pilihan aku sendiri. Nah, seperti itu. Nah, namun di samping itu dirinya merasa menyesal belakangan ini karena menurutnya sebenarnya permasalahan yang dihadapi itu masih bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu loh. Jadi dirinya melihat dari kondisi rumah tangga kedua orang tuanya yang memang sempat mengalami masalah yang sama, namun kedua orang tuanya tidak sempat bercerai atau mungkin tidak sampai bercerai ya. Nah, di situ kita bisa ambil pelajaran para pemirsa jika memang menjalin kehidupan rumah tangga itu bukan hal yang mudah ya, apalagi kita menghabiskan sisa hidup kita tidak hanya setahun 2 tahun gitu kan, tapi sisa hidup kita bersama satu orang gitu kan. Jadi memang permasalahan, konflik, perselisihan, perbedaan pendapat itu pasti ada. Nah, bagaimana kita nantinya bisa menekan, apalagi kan udah punya anak nih. Bagi orang tua tentunya harus bisa menekan keinginan pribadinya gitu. Jadi tidak hanya memikirkan diri sendiri, dia juga harus memikirkan perasaan anaknya gitu. Nah, di channel YouTube-nya itu, di channel YouTube milik Daniel Mananta, Giselle mengungkapkan jika dirinya merasa bersalah pada akhirnya harus memisahkan Gading Martin dengan Gempi. Walaupun sebenarnya Gading Martin diperbolehkan tidak ada batas limit waktu jika ingin bertemu dengan Gempi. Nah, tapi satu hal yang dia sayangkan, gimana setiap Gempi bangun yang biasanya pada waktu masih bersama dengan Gading, si Gempi bangun bisa langsung bertemu dengan ayahnya, sekarang tidak bisa seperti itu. Nah, sekarang juga Giselle merasa dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dengan lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Dirinya merasa bersalah pada Tuhan karena dirinya merasa sudah bercerai tapi Tuhan masih memberikan berkat yang cukup besar bagi dirinya. Nah, selain itu dirinya juga saat ini lebih memilih untuk seumpama mempunyai masalah atau apa, dirinya memilih untuk bercerita dengan teman-teman terdekatnya atau sahabat-sahabatnya atau keluarganya daripada harus disimpan sendiri, karena dirinya merasa apabila disimpan sendiri masalah itu nanti bisa mengganggu kondisi kejiwaannya. Nah, pemirsa, dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya. Jika memang ada masalah, entah itu rumah tangga, entah itu masalah pribadi, ada baiknya memang kita harus bercerita kepada orang-orang terdekat di sekitar kita. Karena memang dengan bercerita kita bisa sedikit mengeluarkan unek-unek, physical healing agar beban yang kita tanggung tidak terlalu besar gitu. Sebenarnya seperti itu. Nah pemirsa, itu tadi ya seputar kehidupan Giselle Anastasia ya. Kita sebagai netizen tentunya berharap agar Giselle Anastasia bisa menjalin kehidupan baru yang lebih baik dengan Wijin gitu kan, dengan calon suaminya ke depan, dan seumpama jangan sampai ada kata perceraian lagi. Dan untuk Gading Martin dan Gempi, semoga tetap bersama ya.
intinya Mbak Gisel dan Mas Gading ini bisa sama-sama membesarkan Gempi walaupun sudah berbeda jalan gitu kan ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita bicara. Kita berjumpa setelah pesan-pesan berikut ini. Hai pemirsa, jumpa lagi bersama Rosita dalam acara Cooking Fresh. Masukin ini ya? Iya. Ini apa dulu? Sembarang kan? Bawang merah dulu. Bawang merah semua? Semua? Iya, semua. Oke. Kita aduk dulu bawang merahnya sampai harum, pemirsa. Au! Gue kaget. Gurih, pokoknya enak banget lah. Ini makan sama apa aja pasti lebih enak ya ini ya. Halo pemirsa, masih di bincang-bincang seputar selebrita, dan untuk di segmen kedua ini kita ada berita gembira dari pasangan Irish Bella dan Ahmad Zhony yang kabarnya baru saja melahirkan, mempunyai anak pertama di tanggal 18 September 2020 lalu. Selamat ya buat Ahmad Zhony dan Irish Bella. Nah, selain itu ada yang unik nih, ternyata pasangan selebriti ini menamai anaknya dengan memakai angka yaitu Air Rumi Akbar 1453. Jadi ada deretan angka di belakang nama anaknya ini. Cukup unik ya pemirsa ya, pakai angka ya. Selain itu ternyata mereka mempunyai maksud tersembunyi nih. Kenapa kok memakai angka di nama anaknya yang pertama itu? Ya, jadi dirinya tersengaja menyematkan angka tahun 1453 ini karena bertepatan dengan tahun 1453 di mana terjadi penaklukan kota Konstantinopel oleh Muhammad Sultan Al-Fatih, di mana menurut Rasulullah suatu saat akan ada pemimpin Islam yang sangat berpengaruh. Nah, berpengaruhnya ini ya tentu dengan penaklukan kota Konstantinopel yang pada saat itu merupakan pusat dari peradaban dunia. Jadi diharapkan dengan adanya angka 1453 ini, sang putra bisa meniru tokoh Muhammad Sultan Al-Fatih dan juga bisa mengambil sejarah dan ilmu yang positif dari cerita penaklukan kota Konstantinopel. Nah, tidak hanya itu saja pemirsa. Diharapkan dengan adanya, kan namanya kan Air Rumi Akbar 1453. Nah, itu kan ada nama airnya tuh di depan. Jadi nama air ini di depan diharapkan juga kan seperti yang kita tahu nih kan, air ini kan sumber kehidupan ya bagi umat manusia gitu kan ya. Jadi diharapkan dengan adanya nama air ini, sang anak nanti ke depan bisa menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang, atau minimal bisa bermanfaat bagi banyak orang. Karena apa? Sebaik-baiknya manusia itu kan manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, selain itu ada cerita yang unik pemirsa. Pada saat proses kelahiran Air Rumi Akbar 1453 ini, yang seperti yang kita tahu kan sebelum-sebelumnya, jika Ahmad Zhony ini memiliki ketakutan terhadap darah, apalagi dirinya juga sempat trauma pada waktu dulu kan. Istrinya, sang istri Irish Bella, sempat mengandung anak kembar, namun akhirnya sang anak harus kembali ke pangkuan ilahi, jadi belum sempat melihat indahnya dunia gitu kan. Jadi pada saat kelahiran anak yang pertama ini, si Ahmad Zhony harus menghadapi dua ketakutan. Jadi ketakutan karena melihat darah dan juga ketakutan trauma pasca kehilangan anak kembarnya. Nah, jadi cukup berat juga sih perjuangan Ahmad Zhony menemani sang istri melahirkan. Dan aku cukup salut sih pemirsa, perjuangan mereka, walaupun mereka sempat kehilangan anak karena keguguran, tapi mereka tidak patah semangat. Mereka tetap bertawakal, tetap berprasangka baik kepada Tuhan. Mungkin emang belum jodohnya punya anak kembar, atau mungkin Tuhan ingin mengganti anak mereka dengan yang lebih baik lagi begitu. Nah, seperti yang kita tahu kan, mereka kan pasang cukup Islami ya, jadi nggak heran sih kalau mereka menamai anaknya dengan berdasarkan cerita-cerita atau sejarah-sejarah Islam pada masa lalu. Nah, jadi pemirsa, sebagai seorang ayah, tentunya kan Ahmad Zhony ingin mendampingi istri untuk melahirkan, apalagi pasca kehilangan anak, jadinya tentu kan ingin mendampingi istri jangan sampai kehilangan anak lagi gitu kan. Jadi kan perjuangan Ahmad Zhony ini cukup membuat kita salut ya, karena memang peran suami atau Ahmad Zhony ini terhadap proses kelahiran dari sang anak sendiri sangat besar. Walaupun memang dirinya takut melihat darah, sepertinya karena kan kalau orang takut melihat darah kan takutnya pingsan nanti ya, takutnya pingsan terus malah mengganggu petugas medis.
malah nanti yang diurusin malah nanti suaminya bukan istrinya, takutnya seperti itu. Tapi ternyata alhamdulillah si Ahmad Joni bisa melewati semua itu dan akhirnya sang anak lahir dengan selamat walaupun harus dengan proses sesar. Ya sahabat ya, buat Irish Bella dan Ahmad Joni, semoga sang anak kedepannya nanti bisa menjadi generasi penerus bangsa yang unggul, dan semoga dengan nama yang disandingnya benar-benar bisa membawa manfaat bagi banyak orang ke depan. Nah pemirsa, sekian untuk segmen kedua kali ini. Tentunya jangan kemana-mana, kita masih ada berita menarik lagi di segmen ketiga. Tetap di Bicara Bincang-Bincang seputar selebrita. Kan ridu ini romingga ke Prabon kawali pondok sarana pitenah sinawang dening para kawula kaya iku putra yang Bromo kang sejati kang wis bisa mbelani marang negara. Nanging sejati jroning praja malih peteng datang wonten pangarimbawaning cahya. Bocah-bocah wis lenggah hampar sang brandal. Halo pemirsa, masih di program kesayangan kita Bicara Bincang-Bincang seputar selebrita, dan di segmen terakhir ini seperti biasa kita ada berita mengenai beberapa artis tanah air. Nah, yang pertama datang dari komedian Nunung yang dikabarkan positif terjangkit COVID-19. Berita ini dibenarkan oleh tetangganya, rekan sesama artis juga, Krishna Mukti, jika memang Nunung positif terkonfirmasi COVID-19. Namun, sang adik Nunik ternyata dikabarkan masih tidak mengetahui mengenai kondisi terakhir sang kakak. Sang adik sendiri ternyata masih mengira jika Mbak Nunung ini sakit biasa gitu, sakit flu biasa ya, seperti biasa lah sakit-sakit orang tua gitu kan ya. Dan untuk highlight kedua ada datang dari selebgram asal Nganjuk KKI. Melalui akun Instagram terverifikasinya, dirinya mengupload hasil kerja kerasnya di dunia entertain selama ini. Jadi dirinya memberikan mobil baru kepada sang ibu. Jadi KKI ini seperti yang kita tahu kan cukup menginspirasi sih, walaupun emang penuh dengan hujatan ya. Jadi dirinya tuh tidak peduli dengan hujatan-hujatan netizen. Jadi hal positif yang bisa kita ambil, biarkan netizen menghujat tapi duit tetap datang ke dia. Jadi dia ini bisa dibilang artis pendatang baru yang cukup bermental baja nih, karena hampir 99% komentar yang ada di IG-nya itu hujatan semua kalau aku lihat dulu. Apalagi waktu dia nyanyi Aku Bukan Boneka, Aku Bukan Boneka tuh kan sempat viral. Viralnya bukan prestasi tapi hujatan gitu kan. Akhirnya sempat di take down sama YouTube gitu. Tapi tetap semangat buat KKI, jangan menyerah, tetap tunjukkan prestasimu kepada netizen-netizen durjana itu. Dan di highlight ketiga datang dari mantan istri komedian Kiwil, Meggy Wulandari. Seperti yang kita tahu nih, Meggy Wulandari ini kan baru saja resmi bercerai dengan Kiwil pada bulan Agustus lalu. Namun tak berselang lama ternyata Meggy Wulandari terlihat sudah memiliki suami baru. Itu terlihat dari postingan story dirinya mengantarkan sang suami untuk pulang kampung. Baik, untuk di highlight keempat ini ada berita mengenai Sheila Marsha dan juga Anji. Nah, dikabarkan akhir-akhir ini hubungan komunikasi antara Sheila dan Anji ini cukup membaik ya komunikasinya, karena hal ini tentunya bertujuan untuk perkembangan masa depan dari anak mereka sendiri, yaitu Leticia. Dan itu pun tidak hanya Anji, Sheila Marsha pun dikabarkan juga cukup dekat dengan istri Anji, Wi Natalia. Karena memang bahkan pada saat Sheila Marsha menikah, istri Anji ini pun sempat datang ke acara pernikahan mereka untuk memberikan ucapan selamat gitu kan. Jadi berita yang cukup baik juga ya, karena memang walaupun sudah lama berpisah, namun akhirnya jalinan komunikasi mereka bisa kembali membaik. Karena memang tetap Anji ini punya tanggung jawab ya kepada Mbak Sheila untuk sama-sama membesarkan sang buah hati Leticia. Oke, untuk highlight terakhir datang dari keluarga almarhum Ashraf Sinclair di Malaysia yang merayakan hari ulang tahun almarhum dengan acara pengajian di rumah. Namun untuk Mbak Becia sendiri dikabarkan pada saat hari ulang tahun suaminya, dirinya memilih untuk mendatangi makam mendiang suami untuk memberikan doa. Baik pemirsa, demikian untuk Bicara episode kali ini. Tetap saksikan Bicara Bincang-Bincang seputar selebrita episode selanjutnya yang tentunya dengan berita yang lebih up to date, yang lebih viral dan lebih panas. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kita surabayatv.official dan kanal YouTube kita di Surabaya TV.
Saya Ustaz Habibullah mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pemirsa dan sampai jumpa.